SPG Lovers, balik lagi di podcast SPG yang super duper keren. Sehat-sehat kan kalian semua? Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih. Kira-kira kalian pada tahu nggak tamu spesial yang hari ini bakal datang di podcast kita? Kalau kalian pengen tahu, biar aku kasih tahu. Jadi kita kedatangan tamu dari BK SMP Negeri 1 Purwodadi Lompok. Mari kita undang buat kesini. Hai untuk Ibu, Pak. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama. Oke, selamat siang Ibu, Pak. Siang. Gimana nih kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak nih untuk memperkenalkan diri dulu Bapak dan Ibu guru dari BK ini nih? Boleh dong. Hey SPG Lovers, kita dari tim BK SMP Negeri 1 Purwodadi Lompok. Ya, semuanya sejumlah 3 ya, ada 3 personal di tim BK kita. Saya Bu Soleha mengaku kelas 8. Saya Bu Siti Rohmah mengampu kelas 7. Terus saya Alif Ramadan mengampu kelas 9. Wih. Boleh gak nih untuk menceritakan sedikit pengalaman awal mengajar jadi BK di SMP Negeri 1 Purwodadi Lompok nih Bu? Sama Dari siapa dulu ini? dari sini dulu, dari Bu Soleha. Soleha. Bu Soleha aja dulu. Iya, saya dulu sebelum di SMP Negeri 1 Purwodadi Lompok pernah di SMP Negeri 3 Susukan ya. Iya. Selanjutnya kemudian di SMP Negeri 4 Kalibening dan ini ya ada di SMP Negeri 1 Purwodadi Lompok. Awal mula ngajarnya tahun berapa nih Bu? Dulu tahun 2015. Berarti udah cukup lama Di banget. SMP 1. Oh, Ya, SMP 1. sebelumnya 2005. Iya. Iya, jadi udah lama banget. Kalau untuk Bu Siti? Iya, kalau saya sendiri di SMP 1 mengajar mulai tahun 2022. Masih baru-baru aja Bu. Iya, betul. Ya kurang lebih 3 tahun Iya. ya. Ya, masih harus belajar lagi begitu. Oke, untuk Pak Alif? Kalau pengalaman yang mengajar di SMP 1, yang pertama menyenangkan, asik, seru, ada baru. Untuk mengajar pertama di SMP 1 itu tahun 2023. Jadi 23. masih muda. Masih muda banget untuk Pak Alif. Jiwa muda. Jiwa. Masih muda ya Pak Masih Alif. muda. Oh, masih muda ya. Oke. Jadi itu sedikit cerita pengalaman dari guru-guru BK. Jadi sekarang kita akan lanjut ke peran bimbingan dan konseling dalam menjaga budi pekerti siswa. Jadi biar kalian tahu apa itu arti BK akan kita dijelaskan oleh guru-guru BK. Arti BK itu apa ya Pak Bu? Iya, begini. Kebanyakan di sekolah ya itu banyak siswa ya yang punya persepsi kalau BK itu seperti halnya polisi di sekolah ya, iya. atau hakim di sekolah gitu ya. Nah, itu benar persepsi yang keliru. Iya. Ya. Karena kami sendiri mempunyai tema di BK, di tim BK kita mempunyai tema BK Sahabat Siswa. Ya. Sahabat. Iya, sahabat. Menjadi sahabat-sahabat di SMP Negeri 1. Betul, ya jauh dari prasangka siswa-siswa sekalian ya. Nah, untuk arti dari BK itu sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada konseling atau siswa oleh seorang konselor atau guru bimbingan pembimbing ya, supaya siswa atau konseling tadi bisa mencapai kemandirian gitu. Ada lagi gak nih Bu dari arti BK ini selain apa itu BK? Mungkin tujuan. Kalau tujuan itu untuk membantu peserta didik meningkatkan kecerdasan dan kematangan dalam kehidupannya, gitu tujuan BK-nya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya di BK itu kan pasti ada jenis-jenisnya nih. Kalau di BK tuh jenis-jenis layanannya tuh apa saja? Yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan responsif, yang ketiga itu adalah layanan perencanaan individual dan layanan dukungan sistem. Jadi ada 4. Boleh dikasih sedikit contoh nggak? Yang pertama kalau layanan dasar itu seperti orientasi, seperti ada di kalian yang mungkin baru masuk di SMP, ada pengenalan lingkungan sekolah, kita masuk orientasi. Kalau yang layanan informasi seperti memberikan sosialisasi ataupun kelas 3 seperti ada informasi sosialisasi di sekolah lanjutan seperti itu. Sebenarnya mungkin itu. Ada lagi nggak nih Pak dari jenis layanan Ya, kayak kalau bidang gitu bimbingan Pak? Konseling itu secara umum sama banyak di tingkatan SMP SMA
ada 4 bidang. Yang pertama bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Biasanya sering disebutkan PSBK. PSBK. Kalau pribadi itu lebih untuk pemberian layanan kepada membantu siswa seperti permasalahan siswa. Kalau sosial, cara bergaul dengan teman. Kalau belajar seperti bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar ataupun akademik. Kalau PSBK itu apa ya, Pak? Pribadi, sosial, belajar, karir. Oh, disingkat. Oh, singkatan. Oh, Oh, iya. iya, layanan memang ada 4 Iya. itu tadi. Sekarang kalau untuk fungsi-fungsi BK, kan tadi udah bahas tentang jenis-jenisnya. Kalau fungsi BK itu apa aja, Bu? Iya, kalau fungsi BK itu yang pertama ada pemahaman ya, pemahaman. Di situ adalah proses layanan bimbingan kepada konseling ya. Pada intinya di situ adalah untuk meningkatkan daya potensi atau bakat minat konseling tersebut begitu. Kemudian yang kedua ada pencegahan ya. Di situ ada pencegahan yaitu supaya siswa tersebut menyelesaikan ya. Di situ ada pengentasan masalah yang mungkin nanti akan terjadi begitu. Yang ketiga ada pengembangan itu di sini adalah konselor gitu memberikan layanan ya Bu ya supaya di sekolah itu kondusif begitu dalam kegiatan proses belajar. Aman gitu ya, Bu? Iya betul, biar tidak ada masalah. Berarti dari konselor mengupayakan supaya di sekolah itu kondusif begitu. Yang keempat ada pengentasan ya. Pengentasan masalah di sini adalah proses bantuan yang diberikan dari konselor untuk konseling ya, baik dalam permasalahan ya, dari permasalahan yang tadi ada pribadi, sosial, belajar atau karir gitu. Jadi lingkupnya itu luas di pengentasan masalah ini. Jadi nggak gitu. cuma sedikit gitu, Bu? Iya betul, bisa jadi nanti ada masalah yang pribadi ya, kemudian sosial gitu. Kemudian ada fungsi BK itu adalah penyaluran ya. Di sini adalah fungsi dari penyaluran ini ketika siswa mempunyai bakat dan minatnya, contoh bakat minat menyanyi ya, tadi disalurkan dalam kegiatan ekskul ya, kegiatan ekstrakurikuler gitu. Misalkan bisa tilawah, berarti itu bisa tersalurkan nanti di ekstrakurikuler begitu. Baik juga dengan voli ya, kegiatan basket, olahraga ya gitu bisa gitu ya. Kemudian ada adaptasi. Kalau adaptasi di sini kita tim BK sudah ini ya lewat asesmen ya Bu ya. Di awal dengan asesmen. Betul. Di awal kita sudah betul kepada siswa. Kemudian dari hasil asesmen tersebut, ada juga kayak belajar, bakat, minat, DCM mungkin ya Bu Pak. Ada DCM. DCM itu apa ya Bu kalau DCM? Cek masalah. Iya, daftar cek masalah. Ya, ketika angket sudah kita berikan supaya apa ya Bu? Diisi oleh siswa. Kemudian hasilnya tersebut nanti untuk dianalisis bersama, kita tim BK menganalisis, hasilnya kita serahkan kepada guru mapel. Begitu. Nanti untuk menjadi bahan pertimbangan yang lebih tepat begitu. Supaya guru mapel bisa bagaimana sih memperlakukan siswa tersebut setelah mengetahui informasi dari guru BK dari hasil asesmen yang sudah kita analisis. Berarti siswa itu menceritakan juga ke guru BK atau gimana? Nah, itu asesmen. Asesmen. Angket. Gitu. Jadi per individu hasilnya tetap berbeda gitu, berbeda semua gitu. Kemudian ada penyesuaian ya. Penyesuaian di sini dari konselor di sini membantu penyesuaian diri siswa di sekolah ya, dari awal misalkan MPLS gitu ya. Kita harus mengenalkan nih di lingkungan SMP 1 Pojok Lampau seperti apa. Kemudian terkait dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Dan sistem yang ada di sekolah. Iya, supaya peserta didik atau siswa tidak mengalami kendala selama proses pembelajaran. Terus ada perbaikan ya, fungsinya di sini adalah ini ya Bu, kalau perbaikan itu ada siswa yang mengalami kesulitan, hambatan dalam belajar misalkan, kemudian kita
berusaha untuk contoh, misalkan ada siswa yang kesulitan dalam pelajaran matematika nih, ya kita banyak bisa itu sih, Bu. kita bisa nanti ngobrol bareng dengan guru mapel ya, masalahnya apa begitu ya, titik permasalahannya seperti apa, ya begitu. Fasilitasi. Iya betul, kita fasilitasi begitu. Yang berikutnya Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu ini ya, pemeliharaan di sini. Ketika nih misalkan ada siswa yang sudah berperilaku positif, sudah baik, nah Sudah itu baik harus banget. pertahankan nih, jangan sampai nanti perilakunya rusak kemudian melakukan Hal-hal hal-hal yang yang buruk. negatif gitu ya. Itu yang kita tidak harapkan ya Bu ya, yang tujuannya ya baik supaya siswa terpelihara, masih bisa mengkondisikan dirinya supaya berperilaku dan bersikap yang positif. atau yang Begitu. sudah pernah melakukan kesalahan pun ya, setelah kembali menjadi baik harus tetap dipelihara supaya tetap baik. Ya biar nggak melakukan hal-hal yang buruk Terulang lagi lagi ya, ya, gitu. Seperti itu. Ternyata fungsi-fungsi BK itu ternyata banyak banget ya Bu. Banyak. Ternyata sebanyak itu. Betul, banyak banget. Terus selanjutnya yang jarang diketahui nih oleh orang oleh siswa khususnya ya, kadang-kadang pada saat masuk ke BK atau BK membagi angket atau kuesioner itu ada rasa takut atau khawatir untuk menjawab begitu ya. Nah ini hubungannya dengan asas ya, asas BK. Oh, Asas BK itu seperti prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang guru BK. Ya, jadi ada aturan main ya. Tidak masalah. Iya, Tidak masalah. nggak bercanda-candaan ya Bang. Ada aturan Iya, ya. ada aturan main yang harus Pegang. dipegang ya oleh guru BK dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu maksudnya kami guru BK ini di sini harus berkewajiban menjamin ya kerahasiaan dari data siswa maupun informasi yang disampaikan oleh siswa. Jadi angket yang diisi itu tadi, kalau di situ ada peringatan bersifat rahasia, maka kami tim BK tidak boleh Memberitahu. hasil Oh, oke. itu kepada semua orang. Gitu. Jadi seperti kayak cerita masalah terus ditulis kayak gitu nggak boleh. Pada saat kita melakukan layanan di ruang BK itu juga demikian, ya tidak boleh kemudian hasilnya disebarkan kepada orang yang tidak berkepentingan. Ya, jadi yang pertama tadi asas kerahasiaan. Jadi nanti ya selanjutnya untuk para siswa termasuk Asyifa ini ya, nanti pada saat kita berbicara kamu ingin curhat atau apa, tenang saja. Tidak bakal dikasih aman. tahu. Jadi kalau kalian misalnya punya masalah ataupun bingung mau cerita kemana, bisa banget cerita ke bimbingan konseling yang ada di SMP Negeri 1 Project Lampok. Dijamin aman. Dijamin aman kerahasiaannya ya. Terus asas yang kedua keterbukaan. Keterbukaan itu maksudnya kalau siswa atau konseli yang sedang berproses di ini layanan BK itu harapannya jujur. Yang pertama jujur ya. Terus yang kedua mau menerima masukan dengan terbuka ya. Terus juga memberikan informasi dengan sebenar-benarnya begitu. Itu maksudnya asas terbuka ya. Terus yang ketiga kesukarelaan. Kesukarelaan itu maksudnya gimana Bu? contohnya begini, konseli atau siswa ya pada saat akan melakukan layanan dengan konselor itu seharusnya berdasarkan pada keinginan sendiri, keinginan supaya masalah saya terentaskan, kemudian saya bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan optimal seperti itu ya. Terus asas yang berikutnya kegiatan ini maksudnya adalah untuk jalannya layanan BK ini ya, ini berdasarkan pada suatu kegiatan siswa. Iya, kegiatan seperti layanan ya, layanan yang di situ ada ada prosesnya begitu. Iya. Terus yang ada proses. Iya, ada tahapannya. Ada tahap dan Iya, proses. betul. Terus yang kelima kemandirian. Kemandirian ini maksudnya, asas ini maksudnya adalah supaya siswa pada saat melakukan layanan itu berdasarkan pada itikat dirinya sendiri ya. Guru BK atau pembimbing itu hanya mengarahkan ya, bagaimana kamu
sebenarnya masalah itu diselesaikan oleh siswa tersebut begitu. Jadi guru BK ini hanya mengasih solusi. Iya, tidak juga. Mengarahkan saja. Hanya mengarahkan saja, siswa itu yang mengambil keputusan sendiri, yang mencari solusi sendiri, kemudian memilih solusi-solusi tadi yang sekiranya tepat itu sebenarnya dilakukan oleh siswa sendiri. Jadi guru BK hanya mengarahkan saja. Betul. Ya, terus yang berikutnya kedinamisan. Kedinamisan ini maksudnya di situ ada perkembangan ya dalam proses konseling itu ada tahapannya begitu. Melakukan konseling kemudian ada perubahan, melakukan konseling ada perubahan, jadi ada bentuk perubahan yang meskipun kadang-kadang tidak semuanya terlihat menonjol drastis begitu, tapi diharapkan selalu ada perubahan. Iya. Terus yang berikutnya keterpaduan asas yang kedelapan itu artinya dalam kita guru BK melakukan konseling, memberikan layanan kepada siswa itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh konseling itu sendiri atau guru BK. Di sini kita membutuhkan adanya kerjasama dari pihak-pihak lain, dari siswa atau konseling itu sendiri, kemudian dari mungkin kita juga butuh koordinasi dengan wali kelas dan lain sebagainya. Dan guru mapel juga ya Pak? Betul, iya. Jadi keberhasilan suatu layanan itu tidak selalu dipegang oleh guru BK mutlak, ya. Iya. Terus yang selanjutnya adalah kenormatifan, asas kenormatifan yang ke-9. Artinya dalam kita melaksanakan layanan kepada konseli itu harus berdasarkan norma yang berlaku, ya, pada etika, pada tata tertib, ya. Jadi kita tidak boleh perilaku absurd gitu ya, yang asal-asalan gitu tidak ya, semua berpegang kepada norma gitu. Terus yang berikutnya asas keahlian. Jadi kegiatan layanan ini dilakukan oleh orang yang memang sudah ahli di bidangnya, khususnya seperti guru BK. Guru BK itu tidak boleh melakukan layanan kalau belum lulus ahlinya S1 BK. Ya, jadi memang harus begitu, harus ada asas yang dipenuhi yaitu keahlian, ya. Terus berikutnya alih tangan kasus, ya. Ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh BK setelah dilakukan layanan, setelah ditelisik. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah kita melakukan proses alih tangan kasus. Contoh kalau itu hubungannya misal dengan penyalahgunaan narkoba, ya, maka kita akan bekerja sama dengan dinas sosial, ya, terus harus direhab dulu dan lain sebagainya, ya. Jadi nggak cuma guru BK aja yang gitu. Tidak bisa selesai di nggak bisa. Tidak hanya polisi saja ya, Bu. Iya. Yang lain juga. Terus misal kalau itu masalah yang sudah jauh, ya, kadang-kadang kan masalah yang dirasa oleh siswa itu diketahui mungkin sudah berjalan begitu lama, ya. Nah, itu sudah harus diselesaikan ke psikiater dan lain sebagainya, itu juga harus kita alih tangankan ke psikiater atau psikolog itu. Dan yang terakhir, yang ke-12, asas tutpuri handa yani. Dalam hal ini guru BK harus bisa membentuk suatu kondisi, ya, yang bisa merangsang siswa untuk berkreasi, ya, atau ya terus kemudian berkembang, terus memberi contoh, ya, guru BK memberi contoh kemudian mengarahkan itu tadi, ya, hubungannya berhubungan dengan fungsi BK tadi, ya, Bu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi asas-asas BK juga lumayan banyak banget ya, Bu. Iya, yang harus kita patuhi, ya, oleh guru BK. Bisa nggak sih Bapak Ibu guru kasih pesan untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Project Lampok? Ya, kalau untuk siswa ya, mesti nambahin aja. Kalau untuk siswa harus tetap teguh, ya. Maksudnya dari awal memang sudah niat untuk belajar, ya. Tujuan pertama adalah belajar. Prinsip ya. Di sekolah kita hanya bisa mencoba menanamkan hal-hal yang sekiranya bisa membentuk prinsip dalam diri siswa tersebut, ya, sampai mandiri, ya, bisa mengambil keputusan maka apa misal, ya, setelah mengetahui
dari materi-materi yang kita berikan, misal merokok, dampak baik dan buruknya, harapannya siswa tersebut bisa menerima informasi, kemudian tertanam pemahaman yang seharusnya dilakukan bagaimana, ya, menjadi sebuah prinsip. Harapannya coba berubah gitu ya Bu. Oke, itu dia podcast kita tentang peran bimbingan dan konseling dalam menjaga budi pekerti siswa. Jadi kalian semua pasti udah tahu apa itu BK, fungsinya dan tujuannya. Dan terima kasih juga Bapak Ibu telah datang di podcast kita untuk hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, itu dia. Dadah SPJ Lovers.